Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 8, offering D13 akan mempresentasikan tentang bekerja profesional dan cerdas menurut pandangan Islam. Jadi kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Eda Asgar Ramadita, yang kedua ada Burotuna Dalab Dagati, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Nabi Fitna, dan yang keempat ada Nadia Lutfi Nuriana. Oke, baik, langsung ke materi 1, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Edgar Pendidikan. Pengertian kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI. Pengertian kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau mata pencarian. Sedangkan menurut SIBAP 2015 menyatakan definisi sebagai budaya manusia secara garis besar ada 4 daya pokok, yaitu daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bekerja adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Baik, sudah. Yang kedua adalah aspek kerja. Masmara 2002 dalam bekerja terkandung beberapa yang harus dipenuhi secara sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas dilakukan karena ada dorongan wujud sesuatu rasa tanggung jawab besar untuk menghasilkan karya atau produk berkelas. Yang kedua, apa yang dilakukan merupakan kesengajaan atau direncanakan karena dalam bekerja terkandung dalam suatu gaya dan untuk menggerakkan suatu potensi yang dimiliki sedang dikerjakan memberikan kepuasan dan kemanfaatan. Yang ketiga, kerja adalah segala sesuatu aktivitas dinamis yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Di sisi lain, makna bekerja bagi seorang muslim suatu upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan pikiran dan tenaga untuk aktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga, pengertian etika kerja Islami. Menurut Yosef 2021 menuturkan bahwa etika kerja Islami merupakan etika kerja yang bersumber pada syariah dengan mendedikasikan pekerjaan sebagai sebuah ibadah dan kebajikan dalam hidup. Etika kerja Islami memandang dedikasi untuk bekerja adalah suatu kebajikan. Bekerja merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk bentuk aplikasi tugas hidup manusia sebagai Abdullah hamba Allah yang tugasnya adalah mengabdi padanya. Baik, selanjutnya saya Gurotuna adalah indikator dalam mengukur etika kerja Islam. Menurut Rohman dalam Subianto tahun 2016 menyampaikan jika terdapat indikator-indikator dalam mengukur etika kerja Islam. Indikator tersebut terdiri atas A. Kemalasan adalah musuh Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang bekerja. Hadis riwayat At-Tabrani, di mana dalam hadis ini ditekankan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang malas dan tidak ingin bekerja. B. Mendedikasikan diri pada pekerjaan merupakan kebajikan. Saat kita bekerja dengan dilandasi semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan tersebut bukan hanya memenuhi kebutuhan duniawi, namun juga sebagai pengabdian dari hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Bekerja dengan baik akan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Jadi sebagai muslim kita berusaha bekerja dengan baik agar manfaatnya tidak hanya
untuk diri kita sendiri, namun juga orang lain merasakan manfaatnya. Bersikap adil dan bijak di lingkungan kerja dibutuhkan untuk kesejahteraan bersama. Menurut guru agama saya saat SMA, adil itu berarti mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi saat kita bekerja, kita harus mampu menempatkan diri kita sebaik mungkin untuk tidak terlalu condong dan agar terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Selanjutnya, dalam bekerja, seseorang harus melakukan pekerjaannya secara maksimal mungkin. Saat kita bekerja dengan maksimal, maka bagaimanapun hasil akhirnya kita tidak akan menyesal karena telah mengerjakannya dengan semaksimal mungkin. Hasil dari sebuah pekerjaan bukanlah tujuan akhir, akan tetapi juga untuk mengembangkan diri dan berhubungan sosial. Pekerjaan yang kita lakukan, hasil utamanya bukanlah tujuan akhir seperti kaya atau memiliki jabatan yang tinggi, namun mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu bersosialisasi dengan baik adalah tujuan akhir dari pekerjaan. Hidup tidak bermakna tanpa bekerja. Sebagai seorang muslim, bekerja itu wajib. Dan apabila kita tidak bekerja, maka apa artinya hidup? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bekerja dan juga bekerja adalah salah satu pengabdian diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggur dan membuang-buang waktu adalah perilaku yang kurang baik. Seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, saya benci melihat salah seorang dari kalian menganggur, tidak melakukan suatu pekerjaan yang menyangkut kehidupan dunianya, tidak pula kehidupan akhiratnya. Kreativitas dalam bekerja adalah sumber kebahagiaan dan prestasi. Saat kita kreatif dalam bekerja, kita bisa mendapatkan prestasi. Prestasi ini bisa berupa pujian dari atasan, kenaikan gaji, di mana hal-hal tersebutlah yang bisa mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Pekerjaan memberikan kesempatan seseorang untuk hidup mandiri. Saat kita bekerja, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri dan hanya sedikit bantuan dari orang lain. Dengan hal tersebut, maka akan tercipta kehidupan yang mandiri karena sudah tidak terlalu bergantung dengan orang lain. Seseorang harus bekerja keras untuk memenuhi tanggung jawab. Tanggung jawab yang diberikan kepada kita harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras. Yang terakhir, Islam menilai pekerjaan yang dilakukan berdasarkan niat dan bukan dari hasil akhir pekerjaan. Jadi hal yang paling penting saat kita melakukan pekerjaan adalah niatnya. Apakah niat kita hanya mencari kebutuhan dunia saja atau juga kebutuhan akhirat nanti. Selanjutnya, panduan bekerja. Menurut Hanafi dan kawan-kawan pada 2014, menyatakan bahwa terdapat panduan-panduan yang harus dilakukan saat seseorang bekerja. Panduan tersebut terdiri atas mulai mencari pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal adalah pekerjaan yang di dalamnya tidak terdapat larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti riba, zina, dan lain-lain. Dan juga pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah pekerja yang jujur bisa dipercaya saat mengembangkan usaha. Allah tidak menyukai hambanya jika mereka berbohong atau tidak jujur. Karena kebohongan merupakan dosa yang akan mengantarkan ke dosa-dosa besar lainnya. Dengan kita bersikap jujur dan dapat dipercaya, maka kita telah menetapkan dua sikap wajib bagi Rasul, yaitu sidik dan amanah. Carilah mitra kerja yang baik dan ajak mereka bekerja dengan baik pula. Agar kita terhindar dari perbuatan dosa dan pekerjaan yang haram, maka saat bekerja kita harus mencari mitra kerja yang baik di mana mereka menaati ajaran agama dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Serta kita juga harus mengajak mereka untuk melakukan pekerjaan yang baik pula. Gunakan cara yang baik dalam bekerja supaya memperoleh hasil yang baik. Percuma mendapatkan hasil yang bekerja dalam pekerjaan apabila cara yang kita lakukan itu salah maupun haram. Karena hasil yang kita peroleh nanti juga akan ikut terseret haram jika kita memperolehnya dengan cara yang haram. Setelah memperoleh upah, keluarkanlah sebagian rezeki yang diperoleh untuk zakat, infak, dan sedekah.
di mana terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin hambanya untuk memberikan sebagian harta hasil pekerjaannya yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan. F dan yang terakhir, bersyukurlah atas nikmat Allah yang berikan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perintah yang harus dijalankan seperti sholat, zakat, puasa, jujur, dan lain-lain. Dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa seperti bohong, zina, mengambil hak orang lain, bid'ah, dan lain-lain. Selanjutnya, perintah bekerja pada Islam. Yang pertama ada pada surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka berterbanglah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi apabila setelah kita selesai melaksanakan sholat, Allah SWT meminta hambanya untuk kembali kepada pekerjaan mereka dan mencari karunia Allah SWT dan juga untuk terus mengingat Allah SWT agar dalam bekerja mereka beruntung. Selanjutnya, surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam bekerja, Allah Subhanahu wa taala berharap bahwa hambanya tidak melakukan kecurangan karena saat melakukan perbuatan curang bisa saja orang lain tidak tahu, akan tetapi Allah pasti mengetahuinya sebagaimana terangkum pada surat di atas. Selanjutnya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perintah untuk bekerja bagi para muslim disabdakan oleh Rasulullah SAW pada hadis yang berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seandainya seseorang di antara kalian mencari kayu bakar dan memikul ikatan kayu itu, maka itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik orang tersebut memberinya atau tidak. Yang terakhir ada pada surat Ar-Rud ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jika menginginkan rezeki yang melimpah, maka ia harus bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Karena Allah tidak akan pernah merubah nasib seseorang jika dia tidak berupaya untuk mengubah dirinya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah etos kerja. Etos kerja terdiri dari dua kata, yakni etos dan kerja. Kata etos berasal dari bahasa Yunani ethos yang memiliki arti sikap, kepribadian, karakter, watak, dan keyakinan atas sesuatu. Sedangkan kerja adalah usaha untuk melakukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etos kerja Islami merupakan upaya sungguh-sungguh setiap orang untuk mengarahkan segala kemampuan yang ia miliki, baik zahir maupun batin, untuk mencari rezeki yang halal sebagai bekal untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah karakteristik etos kerja Islami. Menurut Al-Atas tahun 1986, karakteristik etos kerja Islami antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bertanggung jawab langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanggung jawabnya langsung kepada Allah, maka seorang muslim akan berhati-hati dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, jujur. Seorang muslim akan berlaku jujur, tidak curang, dan tidak menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuannya, yaitu meraih keuntungan. Yang ketiga adalah kerja keras. Maksudnya adalah sebagai seorang muslim harus bekerja secara sungguh-sungguh
dan sepenuh hati. Yang keempat adalah hemat. Yang dimaksud hemat adalah dengan membelanjakan rezekinya secara tepat dan tidak boros. Selanjutnya ada disiplin waktu. Maksudnya adalah bekerja secara tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, penuh pertimbangan. Artinya tidak sembrono dalam menjalankan pekerjaannya. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk berhati-hati agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Tasmara dalam bukunya yang berjudul Etos Kerja Pribadi Muslim menyebutkan bahwa terdapat 14 karakteristik etos kerja seorang Muslim. Yakni yang pertama memiliki jiwa kepemimpinan. Manusia merupakan khalifah di bumi, dan pemimpin merupakan seseorang yang mengambil peran secara aktif untuk mempengaruhi orang lain agar dapat berbuat baik sesuai keinginannya dan memainkan peran untuk melakukan perubahan dalam lingkungannya. Kedua, selalu berhitung. Sebagai seorang Muslim, kita harus dapat melihat risiko dan merencanakan sesuatu yang hendak kita lakukan agar kita dapat konsisten, tepat waktu, dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang ketiga, menghargai waktu. Kita harus sadar bahwa apa yang akan kita raih besok ditentukan oleh apa yang telah kita mulai untuk kerjakan di hari ini. Seperti sebuah pepatah, yakni, what we are going tomorrow, we are becoming today. Yang keempat, tidak pernah merasa puas dengan berbuat baik. Ketika kita tidak pernah berhenti merasa puas dalam berbuat kebaikan, maka kita akan memiliki semangat untuk selalu berusaha mengambil posisi dan memainkan peran yang bersifat dinamis dan kreatif. Kelima, hidup berhemat dan efisien. Hidup berhemat merupakan tanda bahwa seseorang melihat kehidupan dengan pandangan jauh ke depan. Sedangkan efisien berarti ia menghemat sumber daya yang mereka miliki dan tidak mubazir. 6. Memiliki jiwa wira swasta. Dengan memiliki jiwa wira swasta, maka kita akan memikirkan segala fenomena yang ada di sekitar kita untuk kemudian mewujudkan apa yang kita inginkan dengan tak lupa mempertimbangkan laba, rugi, serta manfaat dan kerugiannya. Yang ketujuh, memiliki jiwa bertanding dan bersaing. Sebagai seorang Muslim, kita harus memiliki semangat berkompetisi untuk meraih prestasi. 8. Kemandirian. Kemandirian merupakan lambang dari sebuah perjuangan dan semangat yang mahal harganya. Sehingga hal ini akan membuat orang yang mandiri terkadang merasa risih ketika memperoleh sesuatu secara gratis tanpa adanya pengorbanan atau keringat yang dikeluarkan. Yang ke-9, haus untuk memiliki sifat keilmuan. Sifat keilmuan akan membuat kita sebagai umat Muslim untuk mempunyai sifat kritis, semangat membara, serta belajar dengan lebih baik lagi. Yang ke-10, berwawasan makro universal. Dengan memiliki wawasan tersebut, maka akan membuat seorang Muslim akan menjadi orang yang bijaksana. Hal ini dikarenakan ia akan membuat pertimbangan secara tepat dan memikirkan orang lain juga. Yang ke-11, memperhatikan kesehatan dan gizi. Etos kerja pribadi Muslim erat kaitannya dengan menjaga kebugaran dan jasmaninya. 12. Ulet pantang menyerah. Keuletan merupakan hal penting yang harus kita punya sebagai seorang Muslim agar ketika mendapat suatu tantangan, kita menjadi tidak mudah menyerah. 13. Berorientasi pada produktivitas. Seorang Muslim harus menghindari sikap mubazir karena merupakan perilaku setan. Sikap inilah yang menjadi modal kita untuk menjadi manusia yang selalu berorientasi kepada nilai-nilai produktif. 14. Dan yang terakhir adalah memperkaya jaringan silaturahim. Seperti yang kita ketahui, bahwa dunia bisnis itu sangat luas dan membutuhkan relasi yang banyak. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita sebagai seorang Muslim untuk mengisolasi diri dari kehidupan sosial. Selanjutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan etos kerja Islami. Menurut Saproni, etos kerja Islami berkaitan dengan hal-hal berikut ini. Antara lain, Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. Kedua, salah satu sifat seorang Muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak produktif dan diganti dengan hal-hal yang sifatnya lebih produktif. Yang ketiga adalah
bekerja dalam rangka mencari yang halal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, itu merupakan bentuk dari ibadah. Yang keempat dan yang terakhir adalah dalam Islam, bekerja merupakan ibadah. Oleh karena itu, harus mengimplementasikan etika bekerja yang memuat unsur sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah profesionalisme. Menurut Wardah tahun 2019 mengumumkan bahwa profesionalisme ialah sifat-sifat yakni kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Sedangkan dalam KBBI, kata profesionalisme dapat diartikan sebagai mutu, kualitas, atau tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesionalisme menurut Islam. Islam menganggap bahwa profesionalisme kerja itu sebagai ibadah, segala usaha yang dilakukan oleh pekerja yang senantiasa selaras dengan isyarat dengan etos kerja. Adapun 4 sifat yang mendasari profesionalisme dalam Islam. Yang pertama ada sifat kejujuran atau sidik. Kejujuran ini menjadi salah satu dasar yang paling penting untuk membangun profesionalisme. Hampir semua bentuk usaha yang dikerjakan bersama menjadi hancur karena hilangnya kejujuran. Yang kedua ada sifat tanggung jawab atau amanah. Sikap bertanggung jawab juga merupakan sifat akhlak yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. Yang ketiga ada sifat komunikatif atau tablik. Salah satu ciri profesional adalah sikap komunikatif dan transparan. Dengan sifat komunikatif, seseorang penanggung jawab suatu pekerjaan akan dapat menjalin kerjasama dengan orang lain lebih lancar. Yang terakhir ada sifat cerdas atau fatonah. Dengan kecerdasannya, seseorang profesionalisme akan dapat melihat peluang dan menangkap peluang dengan cepat dan cepat. Selanjutnya ada bekerja cerdas. Kerja cerdas adalah sikap dalam bekerja yang pandai memperhitungkan risiko maupun melihat peluang dan dapat mencari solusi sehingga dapat mencari keuntungan yang diharapkan. Menurut Islam, bekerja keras hendaknya umat Islam meneladani 4 sifat Rasulullah, yaitu yang pertama ada sifat sidik. Seorang muslim harus bekerja dengan sikap jujur, karena dengan sikap jujur tersebut seseorang akan semakin mudah dipercaya orang lain. Yang kedua ada sifat amanah. Sifat amanah juga harus dimiliki oleh seorang pengusaha atau pekerja muslim. Apabila seseorang tidak amanah, maka orang tersebut tidak bisa bertahan di tengah-tengah pergulatan bisnis. Yang ketiga ada sifat tablik. Tablik dapat diwujudkan dalam kemampuan berkomunikasi, termasuk dalam penguasaan berbagai bahasa, bisa berkomunikasi, termasuk juga bisa menempatkan diri di berbagai posisi, supel dalam pergaulan, dan memiliki pengetahuan yang luas. Yang keempat ada fatonah, merupakan sifat yang cerdas. Yang dimaksud cerdas dalam bekerja adalah cerdas yang ke arah lebih seperti berorientasi ke depan dalam berpikir, bisa mengatur strategi, mengetahui mana yang harus didahulukan, dan bisa memotivasi. Baik, kesimpulan. Untuk kesimpulan hari ini yaitu Islam sangat mendorong tumbuhnya sikap profesionalisme dan cerdas, baik dalam bekerja untuk orientasi duniawi maupun ukhrawi. Amal perbuatan yang ditujukan untuk kehidupan dunia harus dilakukan seoptimal mungkin atau sebagai amal saleh. Begitu juga amal perbuatan untuk tujuan akhirat. Semuanya itu merupakan ibadah kepada Allah. Maka bekerja cerdas dan profesionalisme adalah pelaksanaan suatu amal atau pekerjaan dengan kualitas kerja yang tinggi dengan mutu produktivitas serta memperhatikan prinsip-prinsip Islam guna meneladani sifat Rasulullah SAW dalam suatu pekerjaan. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini langsung Mbak Lili bisa tanya. Mohon maaf, izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana hukumnya wanita bekerja setelah menikah padahal sang suami tidak memberikan izin, tapi si istri merasa bahwa sang suami tidak bisa mencukupi kebutuhannya dengan baik?
Terima kasih. Baik, sama-sama. Ditampung dulu ya, Pak, pertanyaannya. Baik, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, Baik, Mbak. Silakan. bagaimana implementasi sifat tablik di saat bekerja? Terima kasih. Baik. Mungkin satu lagi agar jadi 3 pertanyaan. Izin bertanya. Silakan. Mengapa profesional kerja sangat dipentingkan dan harus diperhatikan? Apakah sudah jelas? Bisa diulangi lagi, Mbak? Mengapa profesional kerja sangat dipentingkan dan harus diperlukan? Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lili ya, tentang bagaimana hukumnya wanita bekerja setelah menikah padahal sang suami tidak memberikan izin. Tapi istri merasa bahwa sang suami tidak bisa mencukupi kebutuhannya dengan baik. Iya, Mbak? Iya, benar. Oke, menurut Islam sebetulnya tidak ada larangan untuk wanita bekerja. Itu sudah ada contohnya di masa Rasulullah SAW. Sosok perempuan yang sukses mengembangkan karir yang diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sosok tersebut yakni Sayyidina Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah. Beliau dikenal sebagai saudagar yang kaya raya. Bahkan beliau mampu melakukan perniagaan dan berekspedisi hingga ke bermacam negeri. Menurut Quran surat atau bayat 105 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, bekerja kalian maka Allah Rasulnya dan para mukmin akan melihat pekerjaan. Jadi di sini setiap mukmin tidak memandang laki-laki atau perempuan diharuskan bekerja. Menurut ulama Buya Yahya, seorang istri boleh-boleh saja bekerja, namun harus mengetahui rambu-rambunya. Pertama, suami mengizinkan. Kedua, kewajiban kepada suami tidak boleh teledor, dan tempatnya harus terhormat. Jadi pada intinya, seorang perempuan dalam Islam boleh-boleh saja bekerja, asal dapat izin dari sang suami. Itu mungkin persyaratan yang utama. Mungkin itu sih jawaban dari kami dari kelompok 8. Apa kurang jelas jawabannya, Mbak? Sudah jelas. Terima kasih. Baik. Terima kasih kembali.
Mungkin teman-teman ada yang menjawab pertanyaannya yang lainnya tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tridiva mengenai bagaimana implementasi sifat tablik di saat bekerja. Tablik yaitu kemampuan untuk menyampaikan atau kemampuan berkomunikasi secara efektif. Sehingga contoh implementasinya adalah dalam bekerja adalah dengan menyampaikan ide dan produk bisnisnya serta mempromosikan keunggulan produknya dengan menarik dan tepat sasaran. Kemudian mampu mengkomunikasikannya ke orang lain itu secara tepat dan mudah dipahami. Apakah masih ada yang dibingungkan? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Devina tentang mengapa profesional kerja itu sangat penting dan harus diperhatikan. Menurut kami, kelompok 8, profesional dalam bekerja itu penting karena yang pertama, bekerja merupakan ibadah. Ya, jadi ketika bekerja secara profesional, maka Allah pasti akan mencintai kita sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seseorang dari kalian bekerja, maka ia akan itqan atau profesional dalam pekerjaannya. Hadis riwayat Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Kedua, ketika kita bekerja secara profesional, berarti kita juga mencerminkan lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja. Dan yang ketiga, jika kita bisa mencerminkan sikap profesional dalam kerja ini, maka menimbulkan dampak yang positif, yaitu salah satunya dengan terwujudnya keberhasilan suatu perusahaan. Sekian jawaban dari kelompok kami. Mungkin bagaimana tanggapan dari Saudari Devina? Sudah cukup atau bagaimana? Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas. Oke, itu tadi mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Untuk teman-teman audiens, apakah masih ada yang dibingungkan? Apabila masih ada yang dibingungkan, silakan bertanya. Apakah sudah jelas? Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, itu sudah jelas ceramah dari kelompok kami ya. Baik, mungkin sampai di sini ceramah dari kelompok kami. Apabila tadi selama ceramah ada kurang enaknya atau ada kata-kata yang salah dari kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak seluruh audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut kegiatan kelompok kami pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.